Gencatan senjata pihak Amerika Serikat dan Iran, militer Israel menggempur Lebanon. Serangan tersebut bagian dari operasi Eternal Darkness. Masif di Beirut. Serangan terjadi tak lama setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 pekan. Kerusakan meluas di Sidon, Lebanon Selatan menyusul serangan udara oleh Israel. Rekaman video menunjukkan bangunan-bangunan yang hancur menjadi puing-puing. Tim penyelamat dan petugas pemadam mencari korban selamat untuk mematikan api. Sementara ambulans dari Palang Merah Lebanon bergerak di jalanan. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 2 orang tewas, 23 orang luka-luka. Sementara operasi pencarian orang hilang masih berlangsung hingga saat ini. Banyak yang masih belum ditemukan. Serangan tersebut, pemirsa, menyebabkan kerusakan meluas di daerah permukiman, serta jaringan air dan listrik, serta infrastruktur jalan. Serangan besar udara Israel ke Beirut, Lebanon membuat sejumlah warga berlarian dan ketakutan. Seperti inilah, pemirsa, situasi mencekam. Kita bisa saksikan, terekam di CCTV, warga berlarian mencari lokasi aman dari serangan udara Israel yang mendadak. Pada serangan itu membuat warga panik, ketakutan, berteriak, di mana akibat serangan ledakan serta asap pekat membuat suasana mencekam. Ratusan orang tewas dan ribuan orang terluka akibat serangan Israel di Lebanon. Kerusakan meluas di distrik Ain al-Meraiseh di Beirut, Lebanon. Pemirsa, Israel serang Lebanon, 182 orang meninggal dunia. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan 182 orang meninggal dan 890 orang terluka. Israel menyerang hanya beberapa jam usai Iran dan Amerika Serikat menyepakati persyaratan gencatan senjata selama 15 hari. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Lebanon tidak masuk dalam gencatan senjata, alasannya. Bagaimana bisa? Data terbaru, pemirsa, ada tambahan 254 orang meninggal, lebih dari 1.000 orang terluka akibat serangan. Ini juga, pemirsa, kita lihat bagaimana kepanikan, suasana mencekam. Beberapa menit setelah ledakan akibat serangan Israel ke Lebanon, bertubi-tubi sejumlah gedung di Beirut luluh lantak. Petugas pemadam kebakaran terlihat berjibaku memadamkan api, berusaha evakuasi korban dari serangan mematikan udara Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan ratusan warga menjadi korban. Pada evakuasi ini, petugas pemadam kebakaran kewalahan akibat sejumlah wilayah terdampak serangan udara Israel. Wanita terjebak dalam gedung saat Israel melancarkan serangan udara di Beirut, Lebanon. Pemirsa, sebuah video amatir memperlihatkan tim penyelamat berkomunikasi dengan seorang wanita yang berada di dekat jendela di sebuah gedung. Kita bisa lihat wanita itu terjebak dalam reruntuhan gedung yang hancur digempur rudal Israel. Wanita itu meminta tolong agar segera dievakuasi.
Sementara itu pemirsa, anak perempuan kakinya terjepit reruntuhan bangunan. Anak itu hanya bisa berteriak kesakitan saat rudal Israel menghantam bangunan tempat tinggalnya di Beirut. Mengapa warga sipil bahkan anak-anak wanita selalu menjadi korban? Tim SAR berupaya mengevakuasi korban namun harus hati-hati agar tidak tertimpa reruntuhan. Pemirsa, Israel melancarkan gelombang serangan ke Libanon saat Amerika dan Iran sepakat gencatan senjata 2 pekan. Tadi kita bisa saksikan banyak sekali korban dari masyarakat sipil pemirsa. Namun ternyata serangan militer Israel menewaskan Mohamed Wisah, seorang koresponden Al Jazeera di Gaza, serta 2 jurnalis di Libanon. Insiden yang menambah daftar panjang korban dari kalangan pekerja media yang harusnya dilindungi akibat serangan Israel. Di tengah klaim gencatan senjata yang masih berlaku, ancaman terhadap jurnalis di zona konflik kembali menjadi sorotan. Serangan militer Israel pada Rabu menewaskan Muhammad Wisah, seorang koresponden Al Jazeera di Gaza, serta 2 jurnalis di Libanon. Koresponden Al Jazeera di Gaza, Wisah, tewas akibat serangan drone Israel di wilayah barat kota Gaza. Serangan tersebut menghantam kendaraan yang ia tumpangi di Jalan Al-Rashid, jalur utama pesisir yang kerap digunakan warga sipil. Wisah tidak sendiri dalam mobil yang dikendarainya tersebut. Ia bersama 1 warga Palestina lainnya yang juga tewas. Militer Israel menuduh jurnalis Muhammad Wisah memiliki keterkaitan dengan sayap militer kelompok Hamas. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah Hamas maupun Al Jazeera yang menegaskan Wisah tidak memiliki afiliasi dengan kelompok bersenjata tersebut dan bekerja murni sebagai jurnalis. Pihak Al Jazeera mengecam keras pembunuhan Muhammad Wisah dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan norma kemanusiaan serta bagian dari pola sistematis untuk membungkam suara media. Al Jazeera menilai serangan terhadap Wisah bukanlah kebetulan namun tindakan yang disengaja untuk mengintimidasi jurnalis agar tidak melaporkan situasi di lapangan. Insiden ini menambah daftar panjang korban dari kalangan pekerja media sejak konflik memuncak pada Oktober 2023. Menurut Komite to Project Jurnalis, 223 jurnalis dan pekerja media telah tewas di Gaza, Libanon, dan Israel sejak konflik memanas. Dengan mayoritas korban adalah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel. PBB mengutuk keras serangan Israel terhadap Libanon yang menewaskan ratusan warga sipil. PBB meminta seluruh negara yang berkonflik mematuhi kesepakatan gencatan senjata. The United Nations strongly condemns the strikes by Israel across Lebanon that resulted in significant civilian casualties. The UN strongly condemns the loss of civilian lives. We continue to call on all sides to avail themselves of diplomatic channels, cease hostilities, and recommit to the full implementation of Security Council Resolution 1701. The ceasefire between the U.S. and Iran offers an opportunity to prevent further loss of lives between Lebanon and Israel. We urge all concerned to abide by the ceasefire. Now is the time to pursue talks to resolve outstanding differences and work towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. There's no military solution to the conflict. Meanwhile, UN peacekeepers continue to be impacted by hostility. ואנחנו נשיג אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה.
כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. תושבי הצפון הנפלאים, אנחנו מחויבים להחזיר לכם את הביטחון. If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through. Mantan Kepala Kontraterorisme Amerika Serikat Joe Ken melontarkan peringatan keras terkait upaya perdamaian yang dirintis pemerintahan Amerika Serikat dengan Iran. Ken menyebut adanya resiko sabotase dari pihak sekutu, khususnya Israel, yang dapat menggagalkan rencana gencatan senjata bersejarah selama 2 pekan ke depan. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to. Serangan Israel ke Lebanon disebut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata Amerika-Iran. Perdana Menteri Sharif mengingatkan bahwa kesepakatan gencatan senjata berlaku di mana-mana termasuk Lebanon. Ya, ini masih berkaitan dengan gencatan senjata. Apakah artinya tidak masuk di dalamnya Hizbullah di Lebanon? Dalam cuitannya di akun media sosial, Perdana Menteri Sharif menyebut sekutunya sudah sepakat gencatan senjata di mana-mana termasuk Lebanon. Maka kesepakatan itu berlaku segera. Perundingan kesepakatan gencatan senjata sendiri rencananya dihadiri delegasi Iran dan Amerika di Islamabad pada Jumat besok di Islamabad, Pakistan. Pernyataan tadi juga diamini oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, pemirsa. Menlu Araghchi menegaskan Amerika harus memilih gencatan senjata atau melanjutkan perang lewat Israel. Amerika tidak bisa memilih salah satunya. Araghchi kembali tegaskan bola saat ini berada di tangan Amerika. Pilih gencatan senjata atau lanjut perang. Membalas serangan Israel, Hizbullah menyerang tank Merkava milik Israel di Lebanon Selatan. Serangan itu menggunakan drone dan rudal berpemandu.
Hizbullah kembali meningkatkan intensitas serangan di perbatasan Lebanon-Israel. Kelompok Hizbullah menghantam dan membakar tank Merkava milik Israel menggunakan drone dan rudal berpemandu di kota Ainata, Lebanon Selatan. Serangan serupa juga menyasar tank Merkava di Nakoura, wilayah selatan Lebanon. Hizbullah mengklaim serangan ini merupakan bagian dari strategi balasan terhadap operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pejuang Hizbullah juga kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Haifa, Israel. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel wilayah Nisrim, kota Haifa, Israel. Serangan rudal itu merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh agresi tentara Zionis Israel terhadap petinggi Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Tidak hanya di wilayah Nisrim, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel ke wilayah Zef, kota Haifa, Israel. Usai kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran, sejumlah warga menyuarakan keraguan-raguannya. Mereka mempertanyakan komitmen dua negara itu untuk menepati janji. Warga Teheran menyuarakan skeptisme atas usulan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Mereka mempertanyakan komitmen gencatan senjata dan menilai gencatan senjata hanyalah tipu daya. Meskipun taat kepada keputusan pemerintah, namun menurut mereka fase tersebut hanyalah jeda untuk memperkuat kedua negara yang diduga akan kembali melakukan serangan. مثلا رینگ بوکس و کشتی و اینها یه استراحتی بینش میکنن دوباره قوی‌تر از قبل وارد میشن. اینجوری نیستش که اینا به اشتباه خودشون اعتراف کرده باشن، از تجاوز خودشون پشیمون شده باشن. برای همین چون اینا هنوز پشیمون نشدن، ما اعتقاد داریم که این صلح و سازش کاملا غیر عاقلانه است. Reaksi ini muncul usai Donald Trump menulis di laman media sosialnya bahwa ia telah setuju untuk menangguhkan serangan terhadap Iran selama 2 minggu dengan syarat Teheran membuka kembali Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan operasi pertahanan jika serangan terhadap negara itu berhenti. Ia juga menambahkan bahwa Teheran akan kembali membuka Selat Hormuz selama 2 minggu. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan delegasi Iran dan Amerika Serikat diperkirakan akan bertemu di Islamabad pada 10 April untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan yang lebih luas. Pemerintah Iran dikabarkan kembali menutup jalur pelayaran minyak Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah sempat dibuka terbatas. Penutupan tersebut mencuat setelah serangan masif Israel ke Lebanon. Langkah ini mengguncang jalur distribusi energi global kembali dan memicu kekhawatiran akan lonjakan harga minyak. Lonjakan harga minyak serta ketidakstabilan ekonomi global. Mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu rute paling vital bagi pengiriman minyak dunia. Keputusan Iran menutup kembali jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz tidak terlepas dari meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon. Khususnya serangan militer Israel yang menimbulkan banyak korban. Serangan Israel juga menyasar wilayah sipil dan kawasan komersial di Beirut, termasuk area yang jadi basis Hizbullah, dilaporkan menewaskan ratusan orang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam akan keluar dari NATO. Trump marah karena negara-negara NATO tidak ada yang membantu Amerika mengamankan Selat Hormuz. Rentetan serangan ke Lebanon membuat perjanjian gencatan senjata rapuh. Serangan antara Iran dan Israel pun masih terus terjadi. Menurut media Iran, Fars News, Selat Hormuz kembali ditutup untuk sekutu Amerika Serikat dan Israel.
Berdasarkan pantauan dari aplikasi Ship Tracker, kapal-kapal masih tertahan dan tidak bisa melintasi Selat Hormuz. Iran berkeras gencatan senjata mencakup penghentian serangan ke Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyampaikan kekecewaannya terhadap NATO. Amerika Serikat pun mengancam akan keluar dari NATO. Setelah 40 hari di blokade, Masjid Al-Aqsa akhirnya kembali dibuka untuk publik. Jemaah bisa memasuki dan melaksanakan sholat di masjid. Ini dia pemirsa lantunan azan subuh indah yang kembali menggema dalam kompleks Masjid Al-Aqsa pada hari Kamis 9 April 2026 ini. Menandai berakhirnya 40 hari blokade ketat yang menutup akses warga Palestina. Jemaah Palestina bisa memasuki dan melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa, mengakhiri momen kerinduan dan pembatasan ibadah yang terjadi. Ya, kita harapkan ibadah di Masjid Al-Aqsa berjalan dengan lancar, aman. Akan tetapi sayangnya pasca dibuka, rombongan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka berdoa secara terbuka, menyanyi dan menari di halaman masjid. Seperti gambar yang kita lihat ini pemirsa, sejumlah pemukim Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Ada nyanyian-nyanyian. Mereka berjalan mengelilingi masjid, termasuk di depan kubah batu. Sebenarnya aksi ini menuai sorotan ya, karena dianggap mengganggu aktivitas ritual keagamaan di Masjid Al-Aqsa. Kita lihat bahkan mereka sampai di halaman masjid ya, mendekat. Akan tetapi hingga kini belum ada keterangan resmi terkait peristiwa tersebut pemirsa. Sementara itu delegasi Indonesia tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia diberangkatkan untuk mengikuti misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla 2026. Misi ini bertujuan menembus blokade Gaza Palestina. Enam relawan yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia mulai diberangkatkan mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla 2026. Keenam relawan itu adalah Maimun Herawati, Muhammad Hussein, Ciki Fauzi, Adin Abdul Hakim, Syafawi, dan Gandhi. Mereka dijadwalkan terbang menuju Barcelona, Spanyol untuk bergabung dengan peserta lain dari berbagai belahan dunia. Menurut relawan, persiapan misi tahun ini jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Proses seleksi kapal di berbagai pelabuhan dunia telah dilakukan sejak Januari 2026 guna memastikan kualitas keamanan pelayaran. Beda dengan yang kemarin, kali ini kita juga ditemani Greenpeace. Jadi ada kapal Greenpeace yang akan ikut, saya rasa ada 3 kapal besar ya, cuman saya belum tahu dari mana-mana kapal besar itu, tapi salah satunya yang saya tahu persis itu Greenpeace. Itu sudah menunjukkan secara resmi di akun dia mengatakan we are going to join Global Summit Flotilla. Jadi mengingat risiko tinggi yang dihadapi dalam misi pelayaran menembus perairan konflik, pihak GPCI juga melayangkan permintaan khusus kepada pemerintah Indonesia agar negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi warga negaranya yang sedang berjuang di garis depan kemanusiaan. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak PBB dan otoritas Libanon mengusut tuntas serta mengadili pelaku serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian UNIFIL. Kementerian Luar Negeri RI mendesak PBB dan otoritas Lebanon memastikan investigasi atas gugurnya 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL berjalan dengan transparan dan menyeluruh.
Pemerintah juga meminta para pelaku yang bertanggung jawab segera diadili. PLT Dirjen Keamanan Perdamaian Internasional Kemlu RI, Veronica Vikarompis mengonfirmasi telah mendapatkan laporan dari PBB terkait temuan awal penyebab gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Secara tertulis, pemerintah Indonesia juga telah mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB yang menekankan kutukan keras atas serangan berulang terhadap Peacekeepers Indonesia, menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, meminta investigasi menyeluruh dan menuntut akuntabilitas dan keadilan atas keseluruhan serangan terhadap personel Unifil Indonesia, dan mendesak Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB untuk meredakan ketegangan dan memastikan kepatuhan para pihak yang terlibat, termasuk Israel. Kemlu juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian PBB serta penegakan pertanggungjawaban guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Menurut juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Dujarric, berdasarkan investigasi awal, seorang prajurit TNI tewas akibat proyektil tank yang ditembakkan oleh militer Israel. 2 prajurit lainnya meninggal akibat ledakan bom rakitan yang kemungkinan besar dipasang oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Sementara itu, 3 personel yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit di Beirut, Lebanon. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah gencatan senjata Iran dan Amerika, Israel lancarkan serangan provokatif ke Libanon. Lantas, akankah upaya damai di Timur Tengah ternodai karena lagi-lagi ulah Zionis? Diskusinya usai jeda di Sindo Prime. Terima kasih masih bersama kami. Serangan udara Israel menghantam kawasan padat pemukiman di Beirut, Lebanon beberapa jam usai gencatan senjata antara Amerika dan Iran diumumkan. 254 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang terluka akibat serangan ini. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Serangan ini memicu kerusakan luas di sejumlah titik. Asap hitam tebal membumbung tinggi di atas ibu kota Lebanon, sementara warga berlarian menyelamatkan diri ke jalan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada Rabu waktu setempat. Militer Israel menyatakan operasi ini merupakan serangan koordinasi terbesar sejak dimulainya kembali operasi militernya pada 2 Maret lalu. Target utama disebut sebagai infrastruktur kelompok Hizbullah, termasuk pusat komando yang berada di tengah kawasan sipil. Pemerintah Lebanon pun mendesak bantuan internasional untuk menangani lonjakan korban, mengingat fasilitas kesehatan kewalahan menghadapi situasi darurat. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup Lebanon dan operasi militer terhadap Hizbullah akan terus berlanjut. PBB mengutuk keras serangan Israel terhadap Lebanon yang menewaskan ratusan warga sipil. PBB meminta seluruh negara yang berkonflik mematuhi gencatan senjata yang sudah disepakati. The United Nations strongly condemns the strikes by Israel across Lebanon that resulted in significant civilian casualties. The UN strongly condemns the loss of civilian lives. We continue to call on all sides to avail themselves of diplomatic channels, cease hostilities, and recommit to the full implementation of Security Council Resolution 1701. The ceasefire between the US and Iran offers an opportunity to prevent further loss of lives between Lebanon and Israel. We urge all concerned to abide by the ceasefire.
Now is the time to pursue talks to resolve outstanding differences and work towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. There's no military solution to the conflict. Meanwhile, UN peacekeepers continue to be impacted by hostilities. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya untuk gencatan senjata dengan Iran. Namun, Netanyahu menegaskan gencatan senjata tidak termasuk Hizbullah di Libanon, sehingga Israel akan terus menyerang Libanon. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה, ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. היום הנחתנו על חיזבאללה את המכה הגדולה ביותר שהוא ספג מאז הביפרים. תקפנו 100 מטרות ב10 דקות, במקומות שחיזבאללה היה בטוח שהם חסינים. תושבי הצפון הנפלאים, אנחנו מחויבים להחזיר לכם. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat menyampaikan bahwa proses negosiasi berjalan panjang. Wapres Amerika juga menyebut Amerika Serikat tidak pernah memasukkan Libanon dalam gencatan senjatanya. Look, if Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through. Namun serangan Israel ke Libanon rupanya bertentangan dengan poin-poin kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif kembali mengingatkan bahwa kesepakatan gencatan senjata berlaku di mana-mana, termasuk Libanon. Dalam cuitan di akun media sosialnya, Perdana Menteri Sharif menyebut sekutunya telah menyepakati gencatan senjata di mana-mana, termasuk Libanon. Kesepakatan itu berlaku segera. Perundingan kesepakatan gencatan senjata sendiri rencananya akan dihadiri delegasi Iran dan Amerika di Islamabad pada Jumat besok, Islamabad, Pakistan. Pernyataan Perdana Menteri Sharif diamini Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi. Menlu Araghchi menegaskan Amerika harus memilih gencatan senjata atau melanjutkan perang lewat Israel. Amerika tidak bisa memilih kedua-duanya. Araghchi kembali menegaskan bola saat ini berada di tangan Amerika. Di saat diplomasi baru saja bersemi, Libanon justru kembali ditekan api. Kala Washington dan Teheran mencoba berjabat tangan, di luar dugaan Israel malah melepas serangan. Gencatan senjata yang dinanti seolah tak ada arti saat peluru kembali mencabik harga diri. Ini murni strategi pertahanan diri atau upaya sengaja merusak janji yang sudah disepakati. Kita bahas lebih dalam bersama dengan Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Profesor Yon Mahmudi. Selamat malam, Assalamualaikum, Prof. Yon. Halo, Prof. Yon. Halo, ya, agak terputus tadi ya. Oke, Prof. Yon, kalau dari alasan serangan ke Libanon, ini karena dalam kesepakatan gencatan senjata, Hizbullah tidak termasuk di dalamnya. Yang ada di dalamnya poinnya adalah antara Iran dan Amerika Serikat. Kalau alasan itu apakah bisa dibenarkan, Prof? Ya, ini kan menunjukkan sebenarnya kelicikan dari Israel ya, bahwa ketika melakukan serangan ke Iran itu kan bersama-sama Amerika dalam satu paket. Tetapi kemudian ketika gencatan senjata melepaskan diri bahwa gencatan itu antara
Amerika dengan Iran ya, dan Israel menghormati gencatan senjata itu. Namun kita juga menyaksikan bahwa antara Amerika dan Israel itu betul-betul terlepas ya. Bisa saja kemudian gencatan penghentian perang dilakukan dengan Amerika dan Iran ya, dengan asumsi bahwa Iran akan menghentikan serangan terhadap Israel dan wilayah militer ya Amerika di kawasan Timur Tengah, tapi pada satu sisi Israel sendiri terus ya melakukan gempuran kepada proksi-proksi Iran, termasuk juga Lebanon. Ini kan saya kira dua hal yang saling berkaitan, bahwa antara Israel dan Amerika saya kira tidak bisa dipisahkan. Maka pelanggaran serangan yang dilakukan oleh Israel itu sebenarnya kan sama dengan pelanggaran terhadap proposal yang disampaikan oleh Iran untuk menghentikan peperangan. Jadi Israel seakan-akan lepas tangan begitu ya, kemudian membuka front kembali dengan melakukan serangan menghancurkan Lebanon ya, serangan udara ke Beirut itu. Prof, upaya Amerika Serikat membangun dialog kesepakatan dengan Iran, ini kan tujuannya supaya Selat Hormuz kembali dibuka ya Prof. Dengan ulah Zionis Israel ini, apakah Amerika merasa kecewa dengan yang dilakukan langkah Israel menyerang Lebanon, atau justru jangan-jangan ini bagian dari strategi? Ya, kalau kita baca secara rasional itu harusnya Amerika kecewa karena upaya perundingan negosiasi gencatan senjata, dan bisa dipastikan Selat Hormuz akan ditutup kembali ya, yang sebelumnya sudah mulai ada pergerakan kapal yang mulai keluar dan sekarang akan berpotensi ditutup, sehingga perjanjian yang nanti perundingan yang akan dilakukan di Pakistan juga situasinya akan berbeda ya dengan hari-hari sebelumnya karena sudah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Kalau begitu Prof, apakah kejadian ini akan mengakumulasi pertimbangan Iran karena mereka sebelumnya juga dalam proses negosiasi malah Teheran diserang bahkan membuat Ali Khamenei meninggal dunia? Ya, tentu kan Iran masih dalam posisi siap siaga ya. Artinya walaupun negosiasi sudah dilakukan, gencatan senjata sudah dimulai, kan kita bisa bayangkan sebenarnya kan senjata itu sudah dikokang juga gitu, siap-siap ditembakkan apabila kemudian ada pelanggaran atau pengkhianatan ya terhadap kesepakatan dari negosiasi menuju gencatan senjata. Biar bagaimanapun luka Iran itu kan juga sangat dalam, tidak begitu mudah ya bisa diobati atau kemudian ya diberikan tawaran oleh Amerika dalam gencatan senjata ini. Tapi kalau kemudian itu ternyata hanya main-main saja ya, potensi untuk melanjutkan peperangan itu terbuka. Nah, ini sangat tergantung dengan sikap Amerika, apakah tetap ya menolak ya bahwa Lebanon itu tidak termasuk dalam perjanjian, atau kemudian ya melakukan teguran kepada atau menekan terhadap Israel agar patuh di dalam hal menuju perdamaian gencatan senjata. Karena kita ketahui Israel sendiri kan tujuannya adalah berperang begitu. Sementara Amerika sebenarnya sudah pada titik kelelahan dan kehilangan arah di dalam peperangan ini, dan upaya untuk mengakhiri itu sebenarnya ya sudah terbuka dan ada di depan mata. Prof, serangan Israel ke Lebanon ini juga mengkhawatirkan kita karena di sana adalah markas UNIFIL juga kan Prof ya. Dan kita tahu kita masih duka, kita masih belum sembuh akibat gugurnya 3 prajurit TNI di sana. Lalu sekarang kita dapat informasi update sekarang seperti ini. Apakah UNIFIL yang merupakan penjaga perdamaian PBB sudah tidak bisa lagi dianggap punya jaminan keamanan ketika bertugas, salah satunya di Lebanon kalau begitu? Ya, ini kan jelas sekali ya bahwa Israel itu tidak menganggap ya keberadaan dari UNIFIL ya, tentara pasukan yang mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian. Itu bisa ditandai dengan diserangnya markas dari UNIFIL yang kemudian salah satunya juga ya menjadikan TNI kita ya gugur di
dalam wilayah perbatasan itu. Nah, dari situ kemudian serangan besar-besaran dilakukan ke Beirut yang menjadi pusat kota, ya kota yang padat dengan penduduk sipil ya. Kemudian jauh serangan itu dari markas militer dan warga sipil yang menjadi sasaran atau target. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa jaminan keamanan itu memang tidak bisa diharapkan karena Israel sendiri nampaknya tidak lagi membeda-bedakan mana yang kemudian menjadi target militer, sipil, penjaga perdamaian. Selama itu dianggap menghalangi keinginan Israel ya untuk memperluas ya pengaruhnya, memperluas wilayahnya termasuk Hizbullah menjadikan warga sipil atau bahkan UNIFIL menjadi tamengnya begitu. Apakah itu dibenarkan? Saya kira juga tidak dibenarkan ya. Hizbullah sendiri itu kan juga bukan hanya tentara, tetapi kan juga ada warga-warga sipil yang hidupnya tinggal ya bersama dengan milisi Hizbullah gitu ya. Jadi kalau kemudian terutama serangan yang saat ini, kalau targetnya Hizbullah kan harusnya di Lebanon Selatan, di perbatasan. Ini kan di pusat kota di Beirut dan ratusan jiwa ya yang melayang dan sebagian besar itu adalah rakyat sipil. Saya melihat adalah sebagai upaya untuk melakukan teror ya atau menteror ya warga sipil termasuk penjaga perdamaian gitu ya agar kemudian tidak ya merasa takut, agar kemudian merasa takut ya terhadap Israel, kemudian mereka meninggalkan wilayah itu. Dan teror-teror itu kan sengaja dilakukan ya, infrastruktur sipil dihancurkan, sekolah, kemudian rakyat sipil, anak-anak, bahkan penjaga perdamaian. Ini kan saya kira ya bentuk kejahatan perang yang besar dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan situasi yang seperti sekarang, kami dengar Gedung Putih juga mengajukan poin kesepakatan gencatan senjata baru, atau mungkin bisa kita sebutkah ini sebuah revisi baru begitu. Kira-kira Iran masih mau tidak untuk melakukan negosiasi dialog, Prof? Ya, kalau itu adalah revisi dengan dalih ya, untuk kemudian menganggap bahwa yang dilakukan oleh Israel itu di luar kendali atau di luar kesepakatan Amerika, ya saya kira ini kan pembenaran Amerika terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Harusnya kan tentu Israel melihat bahwa itu pelanggaran, ya tidak bisa dilakukan. Dan Iran sendiri ya mengatakan bahwa ya perjanjian kesepakatan yang ditawarkan itu adalah termasuk dengan proksi-proksinya dengan Lebanon yang tidak bisa dipisahkan. Pasti semangat Iran untuk bernegosiasi saya kira semakin turun dan potensi untuk melanjutkan peperangan semakin tinggi apabila kemudian Amerika tidak segera menyadari bahwa negosiasi poin-poin itu harus komprehensif karena yang memulai perang itu adalah Amerika dan Israel. Maka upaya untuk menyudahi juga satu paket, jangan sampai kemudian Amerika tidak lagi berperang, Israel kemudian melanjutkan misi Amerika sebelumnya untuk berperang. Karena bisa saja nanti Lebanon setelah itu juga kembali kepada menyerang kepada fasilitas-fasilitas strategis Iran. Nah ini kan juga harus kita, pasti Iran juga pasti menyadari itu ya. Baik. Prof dan juga pemirsa, kita simak dulu informasi mengenai mantan Kepala Kontraterorisme Amerika Serikat Joe Kent menyebut adanya resiko sabotase dari pihak sekutu khususnya Israel yang dapat menggagalkan rencana gencatan senjata bersejarah selama 2 pekan ke depan. Kita simak dulu pernyataannya. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. We're on the cusp of being able to have the Strait of Hormuz reopened to hopefully start to get the world energy supply and commerce back online. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start
start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. Prof Yon, di Pakistan besok Iran dan Amerika Serikat sedang akan melakukan negosiasi lagi untuk gencatan senjata. Benarkah akan ada sabotase di sana? Israel lagi-lagi kah? Ya, saya yakin bahwa memang upaya sabotase itu dilakukan oleh Israel. Israel tidak pernah setuju atau puas adanya perdamaian atau perundingan ya, karena kan tujuannya itu adalah perang, menciptakan konflik yang berkepanjangan. Harapannya kan sebenarnya ingin bahwa kemudian perang, serangan, konflik antara Amerika dengan Iran itu terus berlangsung. Kemudian Israel akan menggeser ke wilayah lain ya, termasuk ke Lebanon, dan tentu Israel juga berharap negara Arab itu bisa bergabung bersama Amerika dan Israel memusuhi ya, atau memerangi musuh-musuh mereka, Iran dan juga sekutu-sekutunya. Tapi itu kan tidak berhasil ya. Negara Arab tidak berhasil ditarik dalam konflik, kemudian Amerika mulai mencoba untuk mengakhiri perang, maka dia mencari front baru. Nah, sabotase yang semacam ini saya kira harus diwaspadai. Kalau memang Amerika serius ingin mengakhiri perang dan menuju perdamaian sesuai dengan apa yang diharapkan sudah tercapai, tentu harusnya melakukan penekanan atau tekanan secara keras agar Israel tidak mengganggu proses perdamaian. Dan ini menunjukkan, membuktikan bahwa sebenarnya sumber dari konflik, sumber dari peperangan itu adalah dari Israel itu sendiri. Jadi kalau masih terus mengikuti Israel, maka tentu bisa dipastikan gencatan senjata, negosiasi di Pakistan itu tidak akan membuahkan hasil, karena Iran pasti punya sikap yang keras dan tegas terhadap poin-poin yang disampaikan. Prof Yon, dengan yang terjadi seperti sekarang, apakah dunia akhirnya semakin jelas melihat siapa yang bahkan kemudian membajak ya kesepakatan itu kan adalah Israel. Jadi semakin terang benderang sebenarnya siapa yang menjadi penyebab konflik. Maka tentu ya perdamaian itu tidak bisa dicapai ya dengan melibatkan Israel ya sebagai penjaga perdamaian, karena Israel sendiri yang membawa Amerika justru yang menciptakan konflik, dan konflik itu terus berkepanjangan, dan setiap konflik dipastikan pasti ada Israel. Dan ini saya kira menjadi pelajaran besar juga buat dunia publik secara umum ya, untuk melihat siapa sebenarnya sebagai troublemaker ya yang menghambat perdamaian. Baik, Prof Yon, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Nanti izin kita bisa undang kembali ya, Prof. Intinya kita doakan semoga saja perdamaian dunia segera terjadi dan Selat Hormuz bisa dibuka kembali. Prof, terima kasih banyak yang Prof. Selamat malam. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Ya pemirsa, di saat beban terus bertambah, kita lihat ada Selat Hormuz, tekanan ekonomi global, beban APBN ini dipikul oleh pemegang kebijakan pemirsa. Permintaan-permintaan rakyat yang datang tentu harus kita pastikan kesejahteraannya. Berat nggak Pak? Nggak berat. Ya ampun Pak. Pokoknya kalau rakyat nggak boleh susah ya. Ini, ya. Kamu butuh minyak kan? Tenang, butuh, Pak. Harga minyak stabil ya. Sekarang kamu pegang, pokoknya beban biar saya yang merasakan. Silakan. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Pokoknya beban kita yang pikul pemirsa. Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, saya Beneran, akan Pak. memikul sendiri. Pokoknya rakyat harus aman, nyaman, minyak stabil, aman.
Ini minyak buat saya, Pak. Ya, aman. Makasih. Ya, pokoknya biar minyak stabil, aman, rakyat nyaman, pemirsa. Sementara kalau APBN, tekanan ekonomi global, Selat Hormuz, biar kita yang merasakan, kita yang memikul, meskipun agak berat ya. Pak, mending kita bantuin deh. Bantuin, Pak. Bantuin, Jangan Pak. ditanggung sendiri, Pak, Pak. bantuin, Biar sama-sama bantuin. aja. Wah, indah sekali ya kalau rakyat bersama pemegang kebijakan bersama-sama memikul seperti ini. Kita simak informasi yang berikut ini, pemirsa. Udah. Ya, pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita merasa bahwa beban yang terjadi sekarang hanya dilimpahkan kepada pemerintah. Meskipun Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional dalam jangka pendek dan menengah. Menurut Presiden Prabowo, pasokan BBM dalam negeri relatif aman dan tidak terlalu terdampak oleh penutupan Selat Hormuz. Pemerintah juga memiliki alternatif sumber pasokan energi untuk menjaga ketahanan nasional. Presiden Prabowo menegaskan kebijakan subsidi BBM akan tetap difokuskan untuk masyarakat kecil dan meminta masyarakat kaya untuk menggunakan BBM non-subsidi. Karena seperti yang saya tadi peragakan bersama teman-teman ya pemirsa, beneran capek saya ini pemirsa. Tapi ketika ditanggung bersama-sama, semuanya ada jalan. Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, ya. Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar. Untuk jangka pendek ini, jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan kita akan menjadi sangat kuat. Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi. Ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin. Pemerintah masih mengkaji kenaikan penyesuaian harga BBM non-subsidi di tengah dinamika harga minyak dunia. Penyesuaian harga akan dilakukan setelah proses perhitungan bersama badan usaha. Pemerintah masih mengkaji kenaikan penyesuaian harga BBM non-subsidi di tengah dinamikan harga minyak dunia, khususnya untuk jenis RON 92, 95, 98, serta solar non-subsidi. Menurut Menteri ISDM Bahlil Lahadalia, penyesuaian harga akan dilakukan setelah proses perhitungan bersama badan usaha, baik Pertamina maupun pihak swasta selesai dilaksanakan. Bahlil berharap harga minyak mentah Indonesia atau ICP dapat turun sehingga dapat memberikan dampak lebih baik terhadap harga BBM di dalam negeri. Ya, mengenai dengan BBM yang RON 92, 95, 98 termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai. Sekarang kita masih melakukan exercise dan mudah-mudahan doakan agar betul-betul harga ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta. Sementara itu terkait ketersediaan LPG, pemerintah memastikan kondisi pasokan nasional sudah aman setelah melewati masa sulit. Bahlil menyebut pasokan LPG Indonesia tidak bergantung pada kawasan Timur Tengah atau Selat Hormuz. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar 2 kapal tanker milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz dapat segera melintas. Pemerintah tengah menyelesaikan berbagai hal teknis untuk memastikan keselamatan pelayaran.
Pemerintah terus mengupayakan agar 2 kapal tanker pembawa minyak milik Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz dapat segera melintasi Selat Hormuz. 2 kapal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah yakni Pertamina Pride dan MT Gamsunoro yang masih tertahan di wilayah tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Fat Nabil mengungkapkan pemerintah tengah menyelesaikan berbagai hal teknis untuk memastikan keselamatan pelayaran termasuk terkait asuransi dan kesiapan kru kapal. Upaya diplomasi juga terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Iran. KBRI Tehran itu sudah berkoordinasi dengan pemerintah Iran dan juga dengan kedutaan Iran di Jakarta. Intinya kita mengupayakan agar kapal Pertamina bisa melintasi dari Selat Hormuz. Pemerintah Indonesia menegaskan kebebasan navigasi di perairan internasional harus dihormati sesuai hukum internasional, termasuk ketentuan UNCLOS. Pemerintah terus mengupayakan agar kedua kapal pembawa minyak Pertamina dapat segera melanjutkan perjalanan dengan aman. Pemirsa, beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Sindo Prime.